Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium ya sobat. Ini adalah anthurium jemani mangkok Lady Gaga. Nah mungkin di antara sobat ada yang masih asing tentang tanaman hias yang satu ini atau dengan varian yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih karakteristik dari anthurium jemani mangkok Lady Gaga ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, dan juga yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Ini tanamannya sudah ada di hadapan sobat semuanya. Ini kalau bisa sobat lihat nih, sangat cantik sekali sobat ya untuk karakternya itu. Dan juga ini sangat ngeroset sekali, sangat kompak daunnya itu. Ini anakan-anakannya sobat ya. Kita lihat dulu untuk karakteristik dari daunnya itu. Nah jadi sesuai dengan namanya, anthurium jemani mangkok. Jadi daunnya itu seperti mangkok ya sobat ya. Bulat seperti ini, seperti mangkok. Mungkin dinamakan Lady Gaga karena ada liukan-liukannya sobat ya. Jadi kalau sudah besar dia itu, pinggiran daunnya itu seperti melengkung seperti ini, bergelombang tuh. Mungkin seperti goyangan Lady Gaga, mungkin saya juga kurang tahu siapa yang memberi namanya. Dia karakter daunnya seperti ini. Di bagian atasnya itu membulat ya sobat ya, seperti ini tuh. Tidak lancip atau tidak meruncing. Ini serat-serat daunnya, bagian atasnya. Jadi seperti layaknya jemani pada umumnya sobat ya. Dia itu merupakan karakter seperti kulit jeruk si daunnya itu. Untuk warna daunnya ini hijau tua, dengan tulang daunnya juga sama sobat ya, hijau tua juga seperti ini. Untuk bagian bawah daunnya kita coba lihat. Ini bagian bawah daunnya sobat ini. Kalau yang daun masih mudanya itu ada warna hitam-hitamnya seperti ini, ada bintik-bintiknya juga. Dan daunnya ini lumayan tebal ya sobat ya, tapi nggak tebal-tebal banget. Ini kaku dia daunnya ini. Dan dia itu punya stang atau tangkai daun yang pendek ya sobat ya. Jadi pendek seperti ini, tidak terlalu panjang, tapi kalau dia kurang cahaya matahari biasanya itu tangkainya bisa panjang nantinya. Nah, ini pinggiran daunnya itu seperti bergelombang kalau yang sudah besar seperti ini. Tuh, dia bergelombang. Dan untuk daun yang masih mudanya itu dia warnanya agak kehitaman sobat ya, seperti ini nih. Ini warnanya agak kehitaman. Ini kemarin bekas dimakan belalang ya sobat ya. Seperti ini nih daun mudanya. Tuh, warnanya hitam, terus lama-kelamaan kalau semakin tua itu warnanya menjadi hijau. Dan kalau sobat lihat ini, perhatikan di pinggiran daunnya itu seperti ada list ya sobat ya, list warna kuning tuh pinggiran daunnya itu. Ini bagian bawah daun yang masih mudanya warnanya hitam juga seperti ini. Kayaknya untuk anthurium jemani itu kalau masih daun baru itu warnanya hitamnya sobat ya, kebanyakan itu rata-rata seperti ini. Dan ini yang ukuran agak kecilannya lagi, ini yang lebih kecil lagi seperti ini. Dia masih kecil seperti ini sobat ini tuh. Ini tangkainya juga agak panjang karena kurang sinar matahari kayaknya tuh. Dan ini ukuran yang agak kecilnya lagi sobat ya. Ini masih kecilnya lagi. Jadi kalau masih kecil itu daunnya belum terlalu ngemangkok ya sobat ya. Dia masih cenderung ke lonjong seperti ini. Ini bagian bawah daunnya yang masih mudanya tuh. Hitam juga dengan bintik-bintik khas jemani. Dan ini yang lebih kecilnya lagi. Kemudian ini yang baru keluar sobat ya, baru dipropagasi. Ini tunas baru dari perbanyakan potong bonggol. Daunnya seperti ini, belum kebentuk mangkok ya sobat ya, jadi belum kelihatan mangkoknya itu. Ini juga nih. Nah, jadi untuk anthurium jemani mangkok Lady Gaga ini bisa dibilang lumayan bagus ya sobat ya untuk karakternya itu. Seperti ini, dia apalagi kalau sudah ngeroset atau kompak seperti ini, daunnya tuh seperti mawar ya sobat ya, seperti kelopak bunga mawar. Ini. Dan untuk perawatan dari anthurium jemani mangkok Lady Gaga ini seperti anthurium pada umumnya sobat ya, dia itu diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet ataupun di bawah pohon yang agak teduh, bisa juga di teras-teras rumah yang agak teduh. Tapi dia juga tetap butuh cahaya matahari sobat ya untuk proses fotosintesis. Yang penting itu jangan terkena panas sinar matahari langsung, karena daunnya itu bisa gosong atau terbakar nantinya. Kemudian untuk pupuknya itu sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja. Kalau yang slow release itu ada Dekastar atau Osmocot. Pakai yang seimbang aja sobat ya, yang 13-13-13 atau 14-14-14. Atau kalau mau pakai pupuk semprot juga bisa menggunakan pupuk Growmore, misalnya ada Growmore 20-20-20.
Tentunya pupuk itu menyesuaikan sobat ya, sobat gunakan aja pupuk yang sobat miliki atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Selanjutnya untuk media tanam, kalau untuk anthurium itu saya biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, kemudian ada pupuk kandang atau komposnya juga, ada pakis cacahnya juga. Perbandingannya itu sekam mentahnya 2, sekam bakarnya 1, pakisnya 1, kompos atau pupuk kandangnya itu 1. Jadi kalau untuk anthurium itu sepengalaman saya semakin banyak pakisnya itu semakin bagus ya sobat ya. Tentunya media tanam juga bisa disesuaikan dengan kondisi tempat sobat. Jadi sobat cari aja media tanam yang mudah ditemui di tempat sobat. Dan untuk pemupukan itu disesuaikan dengan mereknya sobat ya. Kalau pupuk Osmocot atau Dekastar itu biasanya 3 bulan sekali. Kemudian untuk pupuk Growmore itu sekitar seminggu sekali intervalnya itu. Ini kalau saya pakai yang ini sobat ya nih. Ini yang Osmocot yang 14-14-14. Selanjutnya untuk perbanyakannya itu bisa dari biji, bisa juga dari potong bonggol sobat ya. Jadi kalau dari biji itu nantinya kalau sudah besar dia akan menghasilkan bunga atau tongkol atau spadik ya sobat ya, seperti ini nih. Ini tongkol jemani seperti ini. Dan nanti jika terjadi penyerbukan dia akan menghasilkan biji. Contohnya bijinya ini nih sobat ini. Ini yang sudah mulai jadi biji nih. Seperti ini nih. Ini bijinya. Nah, jadi sobat juga bisa menyilang atau menghybrid anthurium ini sobat ya. Jadi untuk cara menyilang anthurium itu sudah pernah kita bahas di video yang lain, nanti akan kami coba lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi sobat bisa menyilang misalnya dengan anthurium jemani cobra, dengan anthurium jemani mangkok ledigaga atau yang lainnya. Dan nanti sobat akan menghasilkan varian-varian baru atau jenis-jenis baru. Nah, selanjutnya untuk perbanyakan dari potong bonggol. Jadi si bonggolnya ini misalnya ini nih, ini sudah panjang sobat ya, sudah besar juga. Ini bisa dipotong bonggolnya. Nah, nanti akan keluar anakan seperti ini nih. Nah, ini bonggolnya nih, yang ini bonggolnya. Kemudian dia keluar anakan di sini nih. Ini ada 2 sobat ya anakannya tuh. Ini sebenarnya udah keluar anakan tadinya, terus dipotong lagi dan keluar anakan lagi nih. Nah, untuk cara memperbanyak anthurium dari bonggol juga sudah pernah kita bahas di video yang lain. Nanti akan kami lampirkan juga tautannya di akhir video ini. Nah, jadi jika sobat pecinta tanaman hias, terutama tanaman hias anthurium, mungkin anthurium mangkok ledigaga ini layak ke sobat ya untuk jadi tambahan koleksi di rumah sobat, karena karakternya juga yang lumayan bagus tuh seperti ini. Nah, mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau bisa juga membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee atau yang lainnya. Atau sobat bisa mengunjungi Shopee milik kami sobat ya. Shopee-nya itu namanya Ayo Berkebun. Nah, mungkin sobat bisa mengecek di situ ada stoknya atau enggak. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk review tentang salah satu tanaman hias anthurium, yaitu jemani mangkok ledigaga ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.